Assalamualaikum teman-teman. Nih, udah seminggu lebih saya nggak ke sawah teman-teman ya. Dan hari ini baru ke sawah lagi karena ya kemarin-kemarin hujan ya. Hujannya itu dari pagi sampai malam itu nggak berhenti-berhenti teman-teman ya. Nah, makanya saya jarang share video. Karena ketika hujan itu audionya terganggu teman-teman ya. Nah, makanya sekarang lagi mumpung panas nih. Saya ke sawah lagi teman-teman ya. Ya, karena banyak sekali permintaan dari teman-teman, Pak, kenapa nggak ke sawah lagi? Kenapa nggak ke sawah lagi? Terus kenapa jarang share video? Alasannya memang seperti itu, teman-teman ya. Karena musim hujan, kemudian saya nggak share video itu ya karena musim hujan, teman-teman ya, audionya terganggu. Jadi banyak yang lagi berjuang dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, khawatirnya katanya saya terkena lagi gitu, teman-teman ya. Wajar sih sebetulnya teman-teman ya, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika melihat orang yang sudah sembuh total itu kadang suka penasaran. Dia kambuh lagi nggak ya? Dia kambuh lagi nggak ya? Nah itu teman-teman ya. Dan untuk saat ini alhamdulillah saya nggak pernah kambuh lagi teman-teman ya. Semoga saja tidak pernah kambuh lagi teman-teman ya. Karena ketika kambuh itu ya subhanallah nggak nyaman teman-teman ya. Dan saya sekarang itu kesini itu sama Andi. Nih, Dek, tungguin bentar atuh. Jalannya cepet amat nih orang. Ini sekarang dia gemukan teman-teman ya. Nah sini nih. Nih. Sekarang dia gemukan teman-teman ya. Alhamdulillah. Nambah timbangan gak lu? Dari timbang lagi nggak? Belum lah. Ya, lu. Dia sekarang tambah gemukan teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan sekarang rencananya kita mau mancing karena ini udah seminggu lebih teman-teman ya. Saya itu nggak turun ke sawah. Nah, makanya sekarang saya turun ke sawah dan ini nih. Baik. Lepas dia. Mana? Kelihatan nggak nih? Penunggu kambing saya nih. Lepas nih itu rantainya nih. Asik dia lari itu di pematang sawah teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya doakan kalian cepat sembuh total teman-teman ya. Biar kalian itu bisa menikmati kembali semuanya teman-teman ya, dari mulai suasana lingkungan. Semoga saja kalian cepat menikmati lagi teman-teman ya. Kemudian suasana perasaan, semoga saja cepat dinikmati lagi. Pokoknya semuanya cepat dinikmati lagi. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dan kemudian ketika kalian yang sekarang sedang merasa merasa capek dengan gangguan ini teman-teman ya, kalian jangan menyerah. Karena dengan menyerah juga tidak akan membuat kalian membaik teman-teman ya. Gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sembuhnya itu hanya dengan rasa semangat yang sangat tinggi sekali teman-teman ya. Nah, makanya saya selalu menyarankan sama teman-teman itu jangan patah semangat teman-teman ya. Ketika kalian sekarang sudah tahu ya bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan sembuh total, kemudian penyembuhannya itu hanya dengan metode saja, ya sudah teman-teman ya, kalian konsisten saja dengan metodenya. Selebihnya kalian bersenang-senang saja teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kalian itu tetap senang setiap harinya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian sudah senang setiap harinya teman-teman ya, gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bakalan cepat membaik teman-teman ya. Karena jujur pengalaman saya, sembuhnya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu karena perasaan dan hati saya itu senang teman-teman ya. Nah, gimana cara melakukan kesenangan itu? Melakukan kesenangan itu sederhana teman-teman ya. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Kemudian untuk pemikiran-pemikiran yang bikin mumet, yang bikin ruwet teman-teman ya, dihindari saja teman-teman ya. Jadi belajar egois lah. Belajar egois tentang
apa ya, pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Belajar seperti itu saja. Ini udah lama saya ini nggak kesini teman-teman ya, udah hampir seminggu lebih teman-teman ya. Video terakhir itu ketika saya share kambing si Epi ya. Sekarang juga belum dikontrol lagi ke sana karena musim hujan ya. Jadi pulang kerja itu paling cuman apa ya, cuman duduk nongkrong depan TV teman-teman, yang nggak ada hal yang spesial dilakukan teman-teman. Jadi ketika mau bikin video juga tidak bisa karena audionya terganggu. Rencananya kalau seandainya hujannya reda di malam hari, saya mau share di malam hari teman-teman. Ternyata hujannya itu ya sampai malam teman-teman ya. Saya hanya manusia teman-teman ya, sifatnya manusia itu hanya punya rencana teman-teman ya. Tapi semuanya terlaksananya itu ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mengizinkan ya bisa. Tapi kemarin-kemarin nggak bisa teman-teman ya, karena hujan deras, hujannya. Dan ini karena saya jarang kesini, bukan jarang, nggak pernah kesini lagi, itu rumputnya waduh tinggi-tinggi teman-teman ya. Udah seminggu ini rumputnya nggak dipepas. Dan ini burung juga nih, air minumnya udah habis, nggak keurus nih, aduh sayang nih. Burung kutilang saya nggak keurus. Jadi kemarin-kemarin itu dia yang ngasih makannya itu para petani teman-teman ya, karena memang pakannya itu masih ada di sini, air minumnya tinggal ngambil gitu teman-teman ya. Paling cuman lewat telepon doang, nitip burung, nitip kambing, nitip kelinci, nitip ayam gitu doang lah. Karena sayanya belum bisa kesini. Ya habis mau kesini juga dari rumah itu udah hujan gede teman-teman ya. Terus ditambah lagi di musim hujan itu saya banyak nemenin ini nih banyak nemenin Kang Deden tuh. Karena kalau misalkan di musim hujan dilepas teman-teman ya, dia itu semangatnya itu gede teman-teman ya, karena dia itu kemarin itu, bukan kemarin, udah lama sih ya, dia itu mulai terbebas dari gangguannya teman-teman, dari stroke ya. Lama stroke-nya, nggak bisa jalan, itu lama dia itu. Nah sekarang itu semangatnya gede, jadi dia itu seringnya itu jalan-jalan gitu teman-teman ya. Cuman dia itu ya kadang tidak melihat kondisi teman-teman ya. Mau hujan gede, mau ngapa-ngapain juga berangkat, jalan-jalan berangkat gitu. Yang saya khawatirkan kan jalannya licin, kalau nggak itu ya dicegah ya, takutnya pergi sendirian kemudian jatuh lagi, takutnya ya kena lagi stroke-nya gitu teman-teman ya. Nah, makanya kemarin itu di musim hujan itu banyak aktivitasnya itu nemenin ini aki-aki nih. Nih, makanya sekarang itu ketika cuacanya panas, ketika diajak ke sini itu seneng banget teman-teman ya, karena dia juga sama gitu teman-teman ya, sama nggak pernah kesini lagi udah berapa, 2 minggu lah ya Kang ya. Ketika dia 2 minggu ya, nah 2 minggu lebih nggak kesini. Makanya ketika diajak, ayo Kang ke sawah, wah seneng ya minta ampun dia itu. Nah itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat si Epi, anaknya nih berapa nih si Epi nih. Kemarin sih waktu lahiran, yang waktu saya tinggalin itu, saya telepon itu, anaknya cuma 2 teman-teman ya. Anakannya cuma 2. Nah, makanya sekarang saya kontrol dulu. Si Andi langsung apa nih, makan tuh dia, rajin makan dia tuh sekarang tuh teman-teman ya. Makanya sekarang badannya itu agak gemuk lagi teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman tuh yang sedang berjuang dari gangguan asam lambung, kemudian psikosomatis, kemudian ketika bertanya bagaimana cara menaikkan BB, tinggal sering makan saja, tinggal sering ngemil. Astagfirullahaladzim, ada ular lagi, suwe tuh. Cuman ularnya bukan ular berbisa teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen menaikkan BB, sering makan saja, sering ngemil saja. Kalau seandainya kalian sering ngemil, sering makan, kemudian
bebeknya masih belum naik-naik juga, tambahin aja porsinya teman-teman ya. Minumnya jangan lupa minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari pengurasnya kayak macam stres seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Dan ini Abah Ujang, udah 2 minggu lebih saya nggak ketemu sama dia nih. Kehilangan ya. Kehilangan ya. Udah lama kak. Naon man? Ah? Naon? Temu anak-anak mau udu deh hungku. Kamari teh. Iya, Ngadege beja. Sana ngobrol-ngobrol dan didinya nya. Kahana sih teh. Kerja orang dinas kamari teh geus ti sakolahan eta kontrol. Cenah sok nempo teh di saung cenah postingan teh. Belah mana sih cenah? Tuduhkeun ka dieu. Tadaikeun turun. Wah, tanggana cenah. Sieun cenah. Sieun labu. Saya teh anaknya sebenarnya Mang Ujang? 2. Siapa ini? Hah? Di mana? Mana anaknya ya? Kemanain anaknya? Lah, anaknya ini kemana ya? Kemana kan domba, Mang? Oh, wah. Mana nih? Wow. Mana anak domba? Anak domba? Eta anak domba di dieu. Mana si eta mana? Oh iya. Nih. Ajura mana Ajura eta si Bang El, Bang El. Namanya Bang El sama Ajura, anak Epi itu. Anak artis. Anak Epi nih. Namanya yang jantan Bang El, Abang El. Anak si Lesti je. Nah, dan yang betinanya Azura. Oh iya. Sagus supaya. Oh, teman-teman. Asik. Anak si John. Nah, ini si John nih. Ini si John. Dan itu Bang Wow. Oh. Halo Teh. Saya lagi nanam padi baru panen. Baru panen padi katanya Wow. Bang Wow dan ini Bang John. Bang John. Ini si Epi berarti umurnya sekarang baru 2 minggu 3 minggu. Baru 2 minggu 3 mingguan lah. Enak. Dan ini yang ngurusnya nih Bang Ujang nih. Termasuk Bidanan, Marajian kemarin. Si Andi mana nih si Andi nih? Andi lagi makan. Makan sama apa lu, Dik? Buset. Tahu. Si Andi udah berani makan sambal tuh. Buset. Sama tahu sama sambal. Jangan banyak-banyak lu sambalnya lu. Oh, gitu. Ngaliwet. Jangan banyak-banyak sambalnya lu. Jadi lagi lu. Dan sekarang dia udah agak gemuk teman-teman ya. Nah, makanya itu patokan buat teman-teman yang BB-nya. Pak gimana nih caranya BB-nya itu biar cepat naik lagi? Mari berpikir logika saja sih sebetulnya teman-teman ya. Dengan keadaan pencernaan kalian sedang terganggu, gimana caranya supaya BB itu cepat naik? Ya sering makan saja teman-teman ya. Cuma sesimpel itu sebetulnya, sering makan, sering ngemil, sering minum, hindari penguras energinya seperti apa? Stres, terlalu banyak pikiran, hindari saja seperti itu. Selebihnya kalian senang-senang saja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit gitu teman-teman ya. Walaupun memang jujur ya, yang namanya penyakit, yang namanya sensasi itu kadang selalu teringat setiap hari teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, itu tidak berbahaya teman-teman. Kalaupun ada rasanya itu seperti berbahaya teman-teman ya. Itu cuma dirasa doang teman-teman ya.
Cuman rasa doang, rasanya memang seperti berbahaya, padahal tidak. Nah itu teman-teman, nah, makanya mulai dari sekarang tenang saja teman-teman ya. Yang penting kalian pagi-pagi makan, minum, siangnya makan lagi, minum lagi, siangnya makan, sorenya makan lagi, minum lagi. Dalam sela-sela makan itu kalian banyak ngemil, gitu teman-teman, banyak bersenang-senang, banyak aktivitas yang menyenangkan. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Saya bisa ngomong kayak gini karena udah sembuh teman-teman itu, tapi dulu itu sebelum sembuh total itu ya sama lah. Repot teman-teman ya. Nah makanya saya selalu share video hanya untuk mengingatkan saja sama teman-teman itu, biar kalian itu nggak terlena ya, biar tidak selalu terlena dengan sensasi-sensasi yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, misalkan tenang saja, belajar masa bodoh dengan sensasi, yang penting olahraga. Nu ieu can kalah nya. Nang sabaraha karung? Non teh. Iya bahasa panen nang sabaraha karung? Oh. Hasil panennya belum tahu berapa karung teman-teman ya, karena belum dikarungin. Masih dijemur-jemur langsung gitu. Mana si Andi teh masa dapat cengek ke Andi? Cengek tadi tanah keresek. Dan debit air sekarang itu gede teman-teman ya. Rencananya saya itu kan mau mancing nih. Karena sekarang musim hujan, jadi debit airnya gede teman-teman ya. Lihat nih. Wah, lihat debit airnya. Biasanya nggak kayak gitu teman-teman ya. Malah kemarin-kemarin itu sampai sini teman-teman ya, sampai atas. Katanya, karena saya itu nggak pernah ke sini. Cuman kata si Andi, kata teman-teman yang lain, itu nyampe atas. Tapi sekarang itu udah agak berkurang airnya. Gede sekarang, nggak kelihatan ya. Nah itu teman-teman ya. Si Andi sekarang udah bikin liwat. Si Andi udah bikin liwat. Sama ini beki AWW. Si Andi nih katanya sini nih nanam nih. Dia nanam timun nih. Dia nanam timun sama cabai di sini nih, si Andi ini. Terus ini bawang juga dia nanam di sini. Dan kemarin itu dia sempat borong bambu teman-teman ya. Dia sempat borong bambu. Katanya dia itu mau nanam pohon ini, sayuran ini, labu siam. Tuh bambunya teman-teman ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, nih. Nih bambunya udah numpuk nih di sini nih. Tinggal pengerjaannya. Kerjaan si Andi banyak sekarang dia tuh. Dia mau nanam ini, labu siam. Kemudian di sini dia udah nanam ini di pinggir-pinggir sungai itu, dia udah nanam bawang ini, daun bawang. Kemudian udah nanam timun sama cabai rawit. Nanam rawit. Dan sekarang saya mau mancing teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, setelah nanti saya share video ini, saya juga mau bikin video tentang sensasi-sensasi asam lambung yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa berkomentar kemudian nggak pernah direspon, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, karena pasti saya tengok, saya baca teman-teman ya. Nanti juga pasti jawabannya ada di video. Saya bikinkan videonya seperti itu biar lebih jelas sih, soalnya kalau misalnya lewat kolom komentar itu terbatas teman-teman ya. Kadang ngetiknya lama, kadang penjelasannya itu singkat-singkat gitu teman-teman, yang nggak terlalu panjang itu ya nanti sulit dipahami teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Nanti setelah video ini saya share,
saya langsung saya bikin video tentang sensasi asam lambung ke dan sensasi psikosomatis, dan temanya seperti biasa nanti saya lihat di kolom komentar teman-teman ya. Semoga saja videonya itu ya bisa menenangkan kalian lah, karena jujur saat terkena gangguan asam lambung ke dan sensasi psikosomatis, kita itu selalu penasaran dengan sensasi yang kita rasakan teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita jelaskan, dapat penjelasan gitu teman-teman, dan ternyata penjelasannya itu simpel teman-teman ya, dan itu merupakan tidak berbahaya, itu nanti bisa membuat hati kita itu tenang teman-teman ya. Karena ya ngapain kita bingung, gelisah, banyak pikiran tentang sensasi, karena kalau misalnya kalian memahami gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, sensasi-sensasinya itu sederhana teman-teman ya, bisa dijelaskan dengan bisa dijelaskan gitu teman-teman. Jadi bukan hal yang berbahaya. Kayak macam kembung itu dari gas, bahaya nggak? Paling kalian cuman sering sendawa, sering kentut. Selebihnya paling ada rasa tidak nyaman di perut. Nah itu teman-teman. Kemudian kayak macam napas terasa pendek, kemudian napas terasa sesak. Apakah itu berbahaya? Tidak juga, karena itu cuma respon tubuh teman-teman ya. Itu karena pengaruh dari kitanya memang sedang sakit gitu teman-teman ya, ada respon tubuh seperti itu, bentuk pertahanan lah. Dan kemudian bisa karena kita stres, bisa karena kita cemas gitu teman-teman. Jadi bukan merupakan hal yang berbahaya, karena dulu juga sempat saya cek ke dokter saat napas pendek terasa sesak, dan di pikiran itu takutnya itu napasnya itu berhenti teman-teman ya. Dan ketika dicek bagian paru-paru ternyata aman-aman saja. Nah itu teman-teman, dan saya tuh ceknya itu bukan 1 kali 2 kali, sering teman-teman ya, karena selalu penasaran dengan napas itu. Takutnya itu ya gangguan paru-paru lah, karena mengingat saya itu perokok berat dulu itu. Tetapi ketika dicek di USG ternyata paru-parunya bagus. Nah makanya di situ sempat bingung juga teman-teman ya, ini jangan-jangan dokter salah nih ya gitu ya, karena ya saya itu perokok berat tapi dinyatakan baik-baik saja dan paru-paru saya itu bagus. Makanya di situ kurang percaya lagi, gelisah lagi, bingung lagi. Nah ketika kesini-kesininya belajar masa bodoh, kemudian dipelajari, oh ternyata itu cuma respon tubuh saja sih sebetulnya teman-teman ya. Untuk napas itu cuma respon tubuh saja, sistem pertahanan tubuh lah. Responnya memang seperti itu ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang cemas, ketika kita sedang stres terhadap hal-hal negatif, pasti respon tubuh seperti itu. Dan bentuk respon tubuh itu bukan di napas saja sih sebetulnya teman-teman ya. Di rambut juga ada, bisa rontok seperti itu. Kemudian di kulit juga, di otot juga ada teman-teman. Kalau otot itu lebih dominan biasanya kesemutan, kemudian suka ada kedutan teman-teman ya, itu sebagai bentuk respon tubuh ketika kita stres teman-teman ya, bisa ke sana gitu. Jadi bukan hal yang berbahaya. Nah, makanya buat teman-teman jangan takut tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Mulai dari sekarang belajar masa bodoh saja tentang sensasi apapun. Ketika sensasi hadir, kalian duduk gitu teman-teman ya. Selebihnya kalian jalan-jalan saja, cari aktivitas yang menyenangkan, kemudian dengan tidak meninggalkan kewajiban kita teman-teman, kayak macam makan. Nah, itu untuk orang yang kena asam lambung dan sensasi psikosomatis itu sangat wajib sekali menjaga jam makan sama jenis makanan, kemudian jaga pola hidup. Pokoknya untuk semua pola-pola yang positif itu harus dijaga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Kemudian sebelum saya akhiri videonya, saya ingatkan kembali teman-teman ya, tetap diikuti saluran saya teman-teman ya, karena setelah ini saya share video lagi tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Temanya dari kolom komentar. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.